Shalom, Rock Riverside, gimana kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan baik di dalam segala sesuatu, seperti jiwa kita dalam keadaan baik-baik saja. Nggak terasa ya, kita sudah di penghujung tahun 2020. Mungkin ini adalah sebuah waktu yang tepat untuk kita bisa evaluasi ke belakang, merenungkan kembali ke belakang. Nah, ada sebuah quote yang seringkali saya ucapkan dari awal tahun, dan saya tentunya nggak bosan-bosan untuk terus saya ulangi, yaitu quote itu berkata seperti ini: hidup yang tidak pernah direnungkan adalah hidup yang tidak layak dihidupi. Artinya apa, saudara? Artinya tidak peduli seberapa besar atau seberapa berat pergumulan kita, tidak peduli seberapa berat proses yang Tuhan izinkan untuk kita lalui di tahun yang unik ini, itu tidak akan bisa merubah kita kalau kita gagal merenungkannya. Jadi bukan pergumulan, bukan proses yang merubah kita, akan tetapi pergumulan atau proses yang berhasil kita renungkan. Nah, ini tentunya bisa menjadi sebuah reminder buat kita semua di akhir penghujung tahun ini. Ya, sudah setahun lebih ini Tuhan mengizinkan kita melewati sebuah periode waktu yang sangat unik ini. Pertanyaannya adalah ini, apakah kita berubah? Apakah ada sebuah perenungan-perenungan yang kita pelajari? Apakah ada hal-hal yang kita bisa pelajari dan berhasil jadikan renungan yang berharga yang bisa merubah hidup kita di tahun ini? Apakah ada hal-hal yang Tuhan itu luruskan dan benarkan di tahun ini, sehingga saat kita melewati tahun ini, saat kita melewati semua proses ini, pertanyaannya adalah apakah kita menjadi seorang pribadi yang dirubahkan? Apakah kita menjadi seorang yang lebih baik? Apakah kita menjadi seorang yang lebih berhikmat? Itu sesuatu perenungan yang menurut saya layak untuk setiap daripada kita renungkan. Sangat sayang, sangat bodoh kalau misalnya kita diizinkan Tuhan melewati satu tahun ini tanpa kita berubah apa-apa, tanpa kita mempelajari apa-apa, tanpa kita mendapatkan perenungan yang berharga, tanpa kita mendapatkan hikmat dan pembelajaran yang baru. Lalu yang berikutnya, yang kedua, mungkin banyak orang yang bertanya mungkin ya, apakah tahun 2021 akan menjadi tahun yang lebih mudah? Apakah corona akan selesai tahun 2021? Apakah tahun 2021 Indonesia akan mengalami krisis ekonomi atau politik? Tapi saya rasa kuncinya bukan di semua itu. Ya, tidak ada yang tahu apakah 2021 akan menjadi tahun yang lebih mudah apa tidak. Apakah tahun-tahun ke depan kita akan mengalami masa-masa yang lebih sulit atau tidak. Tapi saya akan bacakan sebuah firman, saudara, yang bisa menjadi pegangan buat kita semua, yaitu di Efesus 6 ayat 10. Paulus berkata seperti ini: akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saya ulangi sekali lagi, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Nah, inilah jaminan pengharapan kita. Inilah sumber kekuatan kita. Bukan kekuatan kita sendiri, bukan hikmat kita sendiri, bukan ekonomi negara ini, bukan politik negara ini, bukan vaksin corona, bukan kondisi keuangan kita, bukan kekuatan kita atau apapun yang ada di sekitar kita. Tapi apa? Tapi saat kita percaya, hidup kita tersembunyi di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Dia adalah Tuhan yang berdaulat. Dia adalah Tuhan yang selalu in control. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah lepas kendali. Dan hidup kita tersembunyi di dalamnya. Dan itulah sumber pengharapan kita. Itulah sumber kekuatan kita. Jadi ini pesan saya untuk kita semua di tahun baru ini. Melihat ke belakang, reflect. Dapatkan perenungan-perenungan berharga yang meluruskan hatimu, yang merubah hatimu, yang memberikan kau hikmat yang baru. Lalu menghadapi tahun ke depan, milikilah pengharapan yang teguh di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.